Ya, akhirnya kita memasuki periode yang sangat genting dan menurut saya ini akan sangat krusial karena kita tersisa 2 hari market aktif dan itu berarti menuju akhir pekan yang sangat sensitif dengan peristiwa geopolitik. Setelah sebelumnya kita sempat singgung terkait dengan kemungkinan penyerangan ataupun aksi militer yang bisa terjadi sewaktu-waktu, ternyata itu semakin dekat sinyalnya dan sepertinya itu yang harus kita coba lihat dalam beberapa waktu ke depan. Ini adalah ulasannya. Oke, faktor penggerak market yang datang pertama tentunya dari sisi geopolitik, yaitu kaitannya dengan hasil pertemuan ataupun hasil diskusi ya antara Amerika dan Iran yang terjadi di hari Selasa yang lalu. Persis dengan dugaan saya bahwa ini kondisinya adalah masih tetap belum jelas, masih belum tidak pasti dan tanda-tandanya kelihatan dari peningkatan pasukan militer ataupun persenjataan militer dari Amerika yang berada di perairan Iran. Nah, celakanya di sini adalah dengan diplomasi yang tertunda, sepertinya Amerika dan Israel mulai mematangkan rencana serangan tersebut. Dan persis dengan apa yang kita bahas dalam 1 atau 2 minggu terakhir, ini kaitannya dengan peristiwa Juni 2025 yang bisa saja terjadi dalam waktu dekat. Nah, kemudian yang kedua datang dari pernyataan Gubernur Fed, yaitu Michelle Bowman, salah satu kandidat yang juga dicalonkan atau sempat dicalonkan untuk menggantikan Powell. Kali ini dia mengatakan sesuatu hal yang juga sebetulnya mewakili perasaan pasar saat melihat data non-farm payroll di hari Rabu yang lalu. Nah, kondisinya adalah dia melihat ada suatu keanehan di mana indikator-indikator lain itu menunjukkan justru pasar tenaga kerja sedang berada dalam posisi yang kurang baik. Tapi situasi yang terjadi adalah di hari Rabu kemarin kita melihat datanya justru malah relatif menguat. Dan ini yang menjadi tanda tanya besar bagi Bowman. Tapi dalam hal tersebut, ya walaupun dia tetap mengkhawatirkan terkait dengan pasar tenaga kerja, tapi situasinya tidak merubah pandangan dia yang masih tetap dovish untuk saat ini tentunya. Nah, kemudian yang ketiga ini masih nyambung dengan apa yang diingatkan atau yang diberikan peringatan dari IMF kemarin. Akibatnya ya kalau kita lihat mungkin satu sisi diuntungkan adalah eksportir, tapi di lain sisi importir itu akan jelas dirugikan dari sensitivitas terhadap mata uang yen. Sekali ini yen melonjak kembali mengalami pelemahan terhadap US dollar dan berada di level 155. Jadi kalau kita perhatikan dari apa yang terjadi dalam 2 minggu terakhir saja, kelihatannya apa yang diancamkan oleh Menteri Keuangan atau Wakil Menteri Keuangan atau otoritas setempat terkait dengan intervensi yen itu belum terbukti. Jadi dalam hal ini justru terjadi kecemasan terkait dengan kemungkinan yang terburuk terkait dengan disiplin fiskal yang disinggung oleh IMF kemarin. Oke, genderang perang kian dekat. Amerika dan Israel sepertinya sudah mulai mematangkan rencana, seperti yang terlihat bahwa Amerika sudah mulai menunjukkan eskalasi ataupun peningkatan dari pasokan militer. Ada 2 kapal induk besar, lalu kemudian ada ratusan pesawat tempur dan lain-lainnya. Dan juga termasuk beberapa yang dikategorikan mungkin 150 penerbangan kargo untuk mengangkut persenjataan lengkap ke perairan Iran. Di sisi lain, Israel juga menyambut dengan tanda-tanda bahwa mereka pun mulai menyusun serangan dan mempersiapkan diri untuk serangan militer. Ada beberapa media, ada beberapa harian media online yang juga menunjukkan bahwa indikasi baik Israel ataupun bahkan Amerika ini kaitannya dengan rencana mereka mematangkan untuk kemungkinan dalam waktu dekat terjadi aksi militer ataupun konflik militer. So, lagi-lagi teman-teman saya peringatkan hal ini kemungkinan akan sangat membuat market volatile, terutama salah satu yang terlihat saat ini adalah harga minyak yang paling sensitif. Kemarin kita sudah sempat lihat dia turun sampai level 61, 62, tapi kemudian sesuai dugaan juga. Karena di malam hari terjadi kekhawatiran, kemudian dia berangkat lagi dengan area 64, 65. Dan hari ini dia kembali berada di level 65. So, kemungkinan kalau Anda ingin lihat apakah ini masih tetap rumit ataupun bahkan menuju kepada eskalasi, perhatikan saja harga minyak yang cenderung mulai kenaikan dengan sangat cepat. Dan itu pula yang memicu safe haven emas mengalami kenaikan kembali. Dan kemarin kita sudah lihat 5010 dan pagi ini pun kita sudah mulai lihat kembali area 5000. Nah, masalahnya adalah kalau kita berkaca kepada apa yang terjadi di peristiwa Juni, persis dengan yang terjadi saat ini teman-teman. Pertemuan di hari Selasa hanya menghasilkan keputusan bahwa Amerika memberikan waktu sekitar 2 minggu untuk Iran merevisi ataupun bahkan mencanangkan semacam proposal ya, lebih detail lagi, lalu kemudian kembali dalam kemeja perundingan. Nah, kalau flashback ke belakang di bulan Juni 2025 itu juga sama. Padahal waktu itu kurang lebih Iran hampir mendapatkan kesepakatan nuklir dengan Amerika
tapi kemudian 2 hari atau hitungan 2 minggu ya, hitungan beberapa hari berikutnya justru terjadi serangan, dan waktu itu adalah dari Gedung Putih memberikan peringatan supaya berhati-hati karena Iran siap-siap diserang. Dan ternyata terjadi juga. Nah, ini kaitannya dengan kemungkinan histori terulang kembali. Jadi hati-hati dalam waktu dekat, mungkin di akhir pekan ataupun menurut beberapa media internasional itu bisa dikategorikan urgensinya bisa saja terjadi hari Sabtu. Apapun itu, intinya adalah tetap waspada, terutama untuk Anda yang bertransaksi di pasar keuangan global, dan gunakan risk management. Itu yang paling penting, karena untuk saat ini, kalaupun misalkan kita berharap akan terjadi perang, ya tidak ada yang menginginkan perang tersebut karena dampaknya akan meluas ke seluruh regional. Tapi kalau misalkan pun kita tidak terjadi perang, semoga saja tidak terjadi perang, karena itu berarti tergantung dari sinyal Trump. Dalam hal ini, semua pasukan sudah mulai siaga dan tinggal menunggu kode ataupun dari Trump, apakah dia akan siap untuk mengeksekusi atau menundanya. Kecurigaan saya adalah kalau kita flashback lagi dengan peristiwa Juni 2025, maka kemungkinan yang akan menjadi mungkin semacam mortir ataupun bahkan mendahului penyerangan itulah Israel. Karena beberapa waktu yang lalu kita sempat mendapatkan pernyataan dari Trump bahwa dia akan mendukung aksi militer terhadap Iran jika tidak terjadi kesepakatan. So, kuncinya adalah tidak terjadi kesepakatan, atau lebih tepatnya tidak mendapatkan apa yang diinginkan oleh Amerika, yaitu menghentikan program nuklir dan juga menghentikan atau mengurangi pengayaan uranium. So, dari situ media menyimpulkan bahwa akan ada kemungkinannya konsekuensi untuk terjadinya serangan. Oke, Michelle Bowman mengatakan bahwa dia agak sedikit curiga atau sedikit mungkin concernnya adalah kepada pasar tenaga kerja. Yang dia lihat selama ini atau dalam baru-baru ini, indikator pasar tenaga kerja justru menunjukkan angka-angka yang relatif lemah. Tapi di sisi lain, terjadi kejutan di data hari Rabu kemarin, walaupun data tersebut adalah data penundaan yang harusnya 2 minggu yang lalu, ternyata baru dirilis minggu lalu. Nah, hasilnya malah mengejutkan dengan angka secara spesifik mungkin terjadi lonjakan di atas 100.000, kemudian dengan tingkat pengangguran yang ternyata turun di bawah 4,3. Jadi dari 4,4 sebelumnya turun kembali ke 4,2, dan itu memberikan efek kepada Fed yang semakin bingung apa yang harus dilakukan, karena satu sisi mereka sempat menduga bahwa pasar tenaga kerja sudah mengalami semacam perlambatan. Tapi hasil yang terjadi terbaru itu menunjukkan tidak seperti demikian. Nah, di sisi lain inflasi menggembirakan karena posisinya relatif turun atau relatif melunak. Tapi apakah itu akan memberikan kesempatan untuk Fed menurunkan suku bunga atau mereka harus menunda lagi? Nah, situasinya ada juga kekhawatiran terkait dengan keanehan ini terkait dengan pasar tenaga kerja. Semua curiga dengan teknologi AI atau sektor AI yang dicurigai menyebabkan perusahaan-perusahaan mungkin tidak membutuhkan tenaga manusia dan lebih rendah terhadap perekrutan. Nah, hal ini memicu juga beberapa spekulasi dari beberapa analis yang mengatakan ada peluang bubble di sektor AI, sehingga akhirnya menyebabkan saham anjlok dan lalu kemudian memicu PHK besar-besaran. Tapi rasa-rasanya dampak ini mungkin tidak akan langsung terjadi tiba-tiba. Jadi akan ada proses dan progres yang mungkin akan terlihat beberapa waktu ke depan. So, dengan kesimpulan ini kelihatannya kita masih tetap harus menunggu sampai data, at least data CPI ataupun non-farm payroll, untuk memastikan apakah data yang kemarin lonjakan di pasar tenaga kerja itu betul-betul valid atau hanya false. Sita. Nah, sementara dari perusahaan Jepang yang saat ini mulai cemas terkait dengan masalah fiskal. Jadi urgensinya adalah kaitannya dengan apa yang diperingatkan oleh IMF kemarin. Ini kita bicara tentang kemungkinan kebijakan fiskal longgar yang dicetuskan oleh Takaichi setelah dia memenangkan pemilu cepat atau pemilu dadakan kemarin, snap election di 8 Februari, dia memiliki keleluasan untuk memberlakukan kebijakannya. Dan ingat, salah satu hal utama yang menjadi kebijakan dia adalah kebijakan fiskal longgar untuk mendorong pertumbuhan. Salah satunya dengan cara menunda ataupun menghentikan pajak untuk makanan. Dan ini yang dikhawatirkan oleh IMF kemarin, bahwa kalau itu terjadi, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara pemerintah Jepang membiayai segala program terkait dengan apa yang diinginkan oleh Takaichi. Karena kalau dengan demikian berarti kesimpulannya adalah menarik utang baru, dan utang baru itu yang dikhawatirkan oleh IMF akan mengganggu pertumbuhan ekonomi Jepang. Sehingga disarankan atau IMF lebih menyarankan untuk meningkatkan kebijakan moneter, dan itu berarti mendukung kebijakan kenaikan suku bunga dari BOJ daripada kebijakan fiskal longgar, yaitu kaitan dengan stimulus fiskal dari Takaichi. Tapi apapun itu, intinya adalah kita melihat di sini apakah BOJ ataupun bahkan otoritas setempat meyakini atau
berhak untuk melakukan intervensi apa tidak. Sejauh ini belum terlihat realisasinya, sehingga kalau kita lihat dari dampak yang terjadi adalah mata uang yen kembali melemah terhadap US dollar 155 versus US dollar, dan kelihatannya justru di sisi lain malah menguntungkan bagi Nikkei. Ya, karena eksportir kembali mengalami atau mendapatkan efek positif dari meningkatnya ekspor. Nah, tentunya situasi ini akan perlu keseimbangan kembali. Apakah dalam bulan Maret nanti BOJ mendapatkan angin segar untuk menaikkan suku bunga apa tidak? Karena kalau tidak, berarti dalam 1 atau 2 minggu ke depan yang dibutuhkan oleh market adalah kepastian apakah mereka akan melakukan intervensi apa tidak. Sayangnya sampai saat ini tidak ada muncul peringatan ataupun semacam verbal intervention dari pihak yang berwenang. Nah, jadi kita perlu hati-hati terutama memasuki akhir pekan in case terjadi hal sesuatu yang mungkin menyebabkan spekulasi mendorong kepada pelemahan yen dan akhirnya berdampak kepada intervensi secara tiba-tiba dari otoritas setempat. Oke, nanti malam kita akan melihat data initial jobs claim dan juga Philadelphia Fed Employment ataupun Philadelphia Fed Manufacturing Index. Tolong perhatikan data terutama Philadelphia Fed Manufacturing Index. Kalau misalkan ternyata datanya relatif lebih tinggi, maka kita akan lihat dolar berpotensi untuk mengalami penguatan. Tapi di sisi lain, ini juga akan berdampak negatif pada emas. Tapi catatannya teman-teman, kalau kita kaitkan dengan apa yang terjadi pada data ekonomi versus dengan situasi geopolitik yang tidak menentu ini dan kecenderungannya adalah eskalasi panas, maka kemungkinan dampak dari data ekonomi ini kemungkinan akan relatif terbatas. So, perhatikan di malam hari, kalaupun terjadi penurunan in case ternyata data-data tersebut lebih kuat sehingga menyebabkan dolar mengalami penguatan, emas kemungkinan akan swing low ataupun tertekan, tapi kemudian setelah itu dia akan rebound karena efek geopolitik. Di sisi lainnya, pasar saham kemungkinan akan terbebani karena dampak dari resiko geopolitik.